Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Delia dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1 TDDI Maros. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada kampus TDDI Maros karena telah memberikan ruang atau menjadi wadah untuk masyarakat dan orang-orang sekitar untuk mencapai ilmu dan menambah wawasan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dua perkara. Yang pertama adalah mereview hasil dari kelompok 2 dan yang kedua adalah mengenai cerai talak dan juga cerai gugat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hasil review saya mengenai makalah dari kelompok 2 yang dimana memiliki judul materi yaitu Hukum Islam Perspektif Al-Quran dan Hadis. Tak perlu lama-lama, kita langsung saja, yaitu yang pertama, ruang lingkup hukum Islam adalah objek kajian hukum Islam bagian dari hukum Islam itu sendiri, yaitu syariah dan fikih. Ruang lingkup hukum Islam ada dua, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hablun minallah atau ibadah, dan juga hubungan manusia dengan sesamanya, hablum minan nas, yaitu atau muamalah. Yang kedua, ciri-ciri hukum Islam itu sendiri ada terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang bersumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan dengan akidah dan akhlak. Mempunyai istilah kunci, syariah dan fikih, terdiri dari dua bidang utama, ibadah dan muamalah. Strukturnya berlapis, dibagi menjadi hukum taklifi dan wadli'i, bersifat universal, menghormati martabat manusia, serta memelihara kemuliaan manusia dan manusia keseluruhan. Pelaksanaan dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak. Tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah yang pertama, memelihara agama, kedua, memelihara jiwa, ketiga, memelihara akal, keempat, memelihara keturunan, kelima, memelihara harta. Dan adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran, yaitu mengutip buku Al-Quran yang sudah ada dalam Al-Quran. Kedua, memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran, merinci ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau global, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. Hadis bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran, namun hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadis yang dilakukan ratusan tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadis. Mungkin cuman itu review dari saya. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua mengenai cerai gugat dan juga cerai talak. Sebelumnya,
kita harus mengetahui apa itu cerai gugat dan apa itu cerai talak. Bukankah keduanya sama-sama hal yang sama atau bahkan keduanya hal yang berbeda? Maka dari itu, kita harus mengetahui definisi-definisinya terlebih dahulu dari cerai gugat dan juga cerai talak itu sendiri. Yang pertama adalah cerai talak. Cerai talak adalah cerai yang diajukan oleh sang suami kepada istrinya. Artinya, arti dari talak itu sendiri adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Karena pada pasal 129 berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Setelah suami mengikrarkan talak di depan sidang, suami istri telah resmi bercerai atau berstatus duda dan janda. Forum sidang itu sendiri oleh majelis hakim sengaja dibuka lagi setelah putusan permohonan cerai yang diajukan suami dan telah dikabulkan itu telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan mengenai cerai karena talak yang diucapkan suami di luar pengadilan agama, menurut Nasrullah Nasution, SH, dalam artikel akibat hukum talak di luar pengadilan hanya sah menurut agama saja, tetapi tidak sah menurut hukum yang berlaku di negara Indonesia karena tidak dilakukan di pengadilan agama. Menurut Nasrullah, akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami istri tersebut belum putus secara hukum. Tentang talak 1, talak 2, dan talak 3. Mengenai talak 1 dan talak 2, maka kita berpedoman pada pendapat Sayuti Talib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia. Sayuti mengatakan bahwa Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 229 mengatur hal talak, yaitu talak hanya sampai 2 kali yang diperkenankan untuk rujuk kembali atau kawin kembali antara kedua bekas suami istri itu. Jadi, apabila suami menjatuhkan talak 1 atau talak 2, ia dan istri yang ditalaknya itu masih bisa rujuk atau kawin kembali dengan cara-cara tertentu. Mengenai talak 1 atau talak 2, itu disebut juga dengan talak raj'i atau talak ruj'i, yaitu talak yang masih boleh dirujuk. Mengenai talak raj'i ini dapat kita temukan pula pengaturannya dalam pasal 118 KHI yang berbunyi, talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Kemudian mengenai talak 3, kita berpedoman pada Al-Quran Surah Al-Baqarah. Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 230, jika seorang suami telah menjatuhkan talak yang ketiga kepada istrinya, maka perempuan itu tidak halal lagi untuk mengawininya sebelum perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.
Maksudnya, kalau sudah talak 3, perlu muhalil untuk membolehkan kawin kembali antara pasangan suami istri pertama. Arti muhalil adalah orang yang menghalalkan. Maksudnya adalah si istri harus kawin terlebih dahulu dengan seorang laki-laki lain dan telah melakukan persetubuhan dengan suaminya itu sebagai suatu hal yang merupakan inti perkawinan. Laki-laki lain itulah yang bernama muhalil. Kalau pasangan suami istri itu bercerai pula, maka barulah pasangan suami istri semula dapat kawin kembali. Talak 3 ini disebut juga dengan talak ba'in kubra, yang pengaturannya dapat kita temui dalam pasal 120 KHI yang berbunyi, talak ba'in kubra adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali jika pernikahan ini dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al-dukhul dan habis masa iddahnya. Sedangkan cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Itu disebut gugat. Pada cerai gugat, berlakunya putusan perceraian setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Cerai gugat tertuang dalam pasal 132 yang berbunyi, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam pasal ini terdapat istilah penggugat yang dimaksud untuk menyebut istri yang mengajukan gugatan perceraian. Sementara suami yang digugat disebut dengan pihak tergugat. Sebutan itu berbeda dengan proses cerai talak. Dalam cerai talak, suami yang mengajukan permohonan cerai talak disebut dengan pemohon, sedangkan pihak istri disebut termohon. Dalam cerai gugat, perceraian dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuasaan hukum tetap. Proses perceraian akan berakhir dengan diputuskannya perkara perceraian oleh hakim dalam sidang terbuka. Hukum tentang perceraian dalam Islam disebut dalam beberapa surah Al-Quran secara kronologis. Aturan hukum perceraian diatur di dalam surah Al-Baqarah ayat 226 hingga 227 dan juga surah At-Talaq khususnya pada ayat 1, 2, 4, 6, dan 7. Dan yang terakhir yaitu surah Ar-Rum ayat 21. Mungkin cuman ini yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.